Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim idinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitablika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah grup 2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam pembentukan dan pembekalan diri kita menuju kealiman kepada Allah, tentunya kita harus memiliki yaitu titik-titik kodrat, yaitu yang dikuasai dengan memperjalankan kodrat tersebut. Sangat suatu dusta kalau seseorang bercerita tanpa menjalankan. Tetapi ceritanya ada, dia bisa bercerita tetapi dia tidak menjalankan. Ini adalah satu kebohongan yang sangat nyata. Kita dibentuk di majelis ini untuk menuju kebenaran. Tahu bukanlah sekedar tahu, tetapi tahu setelah menjalani. Dalam pembentukan makom-makom ketuhanan pada diri, haruslah kita memiliki wawasan-wawasan perbendaharaan, baik syariat, hakikat, tarikat dan makrifat daripada semua amal dan ibadah. Kemiskinan ilmu ini sangat menjadi suatu persoalan yang sangat serius. Kenapa? Karena kita membawa harkat dan martabat Allah di dalam menjalankan syiar. Keterhinaan, fitnah akan selalu mendampingi orang-orang yang sedang bermujahadah kepada Allah. Maka dengan itu kita meningkatkan pemahaman, mengembangkan segala pemahaman. 4 pemahaman besar di dalam diri kita. Pertama adalah sir rahasia, yang kedua adalah wujud, yang ketiga adalah batin, yang keempat adalah kodrat. Pendalaman hakikat ketuhanan 4 kodrat dalam diri ini sangatlah diwajibkan orang-orang yang belajar itu melalui
bukan mengetahui, tapi melalui makom-makom tersebut dengan nyata. Dan diwajibkan pula kepada orang-orang yang mempelajari makom-makom ketuhanan pada diri sampai mendapatkan kenyataan bagi dirinya kalau dirinya adalah sebuah kenyataan hakikat ketuhanan. Berbicara tentang masalah makom, kita ambil kesimpulan mengenai kerahasiaan. Sejauh mana kita bisa mengambil kesimpulan di dalam setiap kita membicarakan kerahasiaan Allah. Seperti juga yang pernah kita sampaikan dalam tayangan-tayangan YouTube sebelumnya. Kerahasiaan yang dimaksud oleh Allah bukanlah Allah merahasiakan sesuatu. Bukanlah membuka rahasia Allah, tetapi mendapatkan kodrat sebuah wujud yang berasal dari rahasia Allah. Untuk mencapai kerahasiaan tadi perlu adanya pemahaman dan peningkatan ilmu tauhid. Gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas iman kita sehingga diberangkatkan kita menuju ketauhidan yang melampaui batas akal kita. Ternyata akal lebih menikmati. Yang tidak bisa kita pakai adalah akal yang mengalami, tetapi akal yang menikmati akan bisa kita dapatkan. Berbicara kita kembali kepada makom kerahasiaan Allah. Perlu kita ingat, mentajalikan sebuah rahasia di atas rahasia ini juga harus jelas cara pemahaman dan pemakaian daripada kodrat kajian-kajian kerahasiaan Allah. Wa khalaqtuka li'adlika wa khalaqtu li'adli, engkau kujadikan karena aku dan aku jadi karena engkau. Kesempurnaan yang timbal balik sangat menyatu di dalam wujud dan maujud. Bukan artinya membedakan kodrat Tuhan jadi manusia, kodrat manusia jadi Tuhan. Tidak. Tetapi kodrat itu terlahir dari sifat manusia dan bersifat Tuhan dalam satu kodrat. Kita lihat seperti makom kerahasiaan Allah. Rahasia Allah bukanlah suatu pengetahuan yang disembunyikan, tetapi adalah suatu makom kodrat yang tidak memiliki asal dan usul di bumi ini, seperti yang pernah saya sampaikan. Kalau kodrat rahasia, pemakoman kodrat rahasia ini di atas pemakoman kodrat fanafilah. Berbicara tentang makom kerahasiaan, maka tidak akan terjadi perubahan daripada kodrat asli, yaitu ketuhanan dan keumatan dalam wujud yang sama. Di dalam menjalankan suatu kodrat, kita ambil sebuah kodrat tentang rahasia, di mana penempatan saat dan waktu kodrat rahasia ini bisa ditajalikan. Kodrat rahasia adalah sebuah wujud yang memiliki usul tapi tidak memiliki asal.
Asal sifat ketergantungan kepada alat diri yang didirikan. Tapi kalau usul adalah kodrat yang sudah berdiri sebelum semuanya ada. Dalam hal ini, berbicara tentang kerahasiaan Allah, perlu ada pemahaman tentang pencairan bahasa amaliyah menjadi bahasa ibadah. Ini harus kita bisa sebagai kealiman yang dijalankan untuk meluruskan kesalahan, meluruskan kesesatan, supaya kita bisa mendapatkan kebenaran Allah, meluruskan kesesatan, kesalahan, kekurang fahaman dan peningkatan pemahaman. Terlebih dahulu kitalah yang lebih awal mengalami proses-proses ketuhanan dulu. Terdahulu sekali kita yang harus mengalami. Dan pengetahuan kita tentang kehakikatan termasuk kerahasiaan Allah. Seperti kita pemahaman untuk malam ini kita jadikan sebuah kajian. Mana wujud sifat diri bagi Tuhan yang dirahasiakan, dan mana wujud kodrat diri bagi manusia bersifat Tuhan yang berkodrat rahasia. Ini yang dikatakan rahasia di atas rahasia. Bagaimana kita mendapatkan perjalanan rahasia di atas rahasia tadi? Kalau kita sudah mengkaji wujud kerahasiaan Allah pada diri, otomatis sudah terjadi perubahan takbir di dalam sholat. Ini otomatis. Perubahan takbir dari kerahasiaan Allah. Kita kembali mengingat perjalanan sifat ketuhanan. Apa perjalanan sifat ketuhanan? Waz-zahiru wa'alal batinu. Itu adalah perjalanan perubahan sifat ketuhanan. Hanya prinsip menuju kezahiran dan menuju sifat batin. Nah, kita ambil suatu tajalli seperti mentajalikan diri rahasia di alam rahasia pada sholat. Bagaimana? Mana diri yang menampung kehadiran Allah? Pasti kita menuju diri atau diri rahasia. Kalau sudah bermakom kepada kodrat diri rahasia, maka kita harus melihat mana diri rahasia yang terlihat. Nah, seperti yang pernah kita jalankan juga. Bagaimana bi'alaihim bisa menatap ta'alaihim. Bagaimana kita caranya menjalankan takbirnya. Jangan nanti tidak terjadi salawatul fil mihrab tadi. Karena apa? Tidak ada perubahan zahir dan batin di kala berdiri tadi. Maka kita lihat bagaimana sebuah wujud dari diri rahasia tersebut. Kalau seandainya kita pasangkan ke suatu yang rahasia ini, yang kosong ini, kita pasangkan pertama sami'unnya, kita pasangkan basirun, mutakalimun, pokoknya 7 batin Allah kita pasangkan ke wujud sebuah diri yang besar ini, yaitu diri rahasia, disebut dengan disebut juga dengan diri bi'alaihim atau sumber batin dari Tuhan kepada sekalian alam. Maka kita harus bisa mendapatkan kodrat cara mentajalikan, terutama di alam batin salahu doim atau sholat. Kalau kita sudah memiliki kemampuan
mana yang harus berdiri sebagai umat, mana yang harus ditatap sebagai Tuhan dalam hakikat ketuhanan. Ingat, dalam hakikat ketuhanan, hakikat ketuhanan itu pernah kita dengar Allah menciptakan sesuatu. Nah, kalau Allah menciptakan sesuatu itu diambil dari sisi kalam amaliyah. Tapi bagaimana proses, apa iya setelah Allah ada baru dia menciptakan? Apakah begitu yang harus kita imani? Berarti Allah masih banyak mendapatkan kekurangan, dia menciptakan lagi. Tapi kalau kita sudah memberangkatkan kepada iman tauhid, ciptaan ini adalah kodrat yang terjadi. Contoh seperti kita melihat bayang-bayangan kita sendiri. Itu siapa yang menciptakan bayangan itu? Ya karena kita adalah berdiri dan terjadi bayangan. Nah, antara bayangan dengan diri, apakah ada tempo waktu? Tidak. Inilah yang terjadi, yang dikatakan amaliyah itu diciptakan. Bukan dalam masa kekurangan Allah menciptakan ini, ciptakan itu, bukan. Kita sudah mengimani pekerjaan batin fa'yakun. Inilah, tidak ada perpisahan antara tempo waktu antara sebuah wujud dengan bayangan-bayangan. Berarti yang dimaksud ciptaan itu adalah ada wujud, pasti ada maujudnya. Ini yang dimaksud ciptaan. Jangan kita berpikir kalau kita tidak bisa meningkatkan iman daripada suatu himbauan amaliyah, berarti kita tidak menyelamatkan umat kepada ibadah dan derajatnya. Begitu juga dengan diri rahasia atau disebut dengan ihsan. Makanya rahasia itu disebut dengan sir. Sin, alif, ra. Ra khabaratun adalah perbuatan. Alif adalah sifat hayat bagi Allah. Sementara Shin adalah sifat wujud atau maujud bagi Allah. Nas, ilahi nas. Nah, kalau kita laksanakan suatu ibadah, mana yang beribadah di antara dua tadi? Bi alaihim ke ta'alaihim atau ta'alaihim kepada bi alaihim. Menjadi suatu perpaduan, menjadi min, aku, min, satu. Nih jatuhlah kepada satu wujud. Maka bagaimana terjadinya? Disinilah kita harus paham bahwasan diri sir rahasia yang halus merepat, membuat dan sebesar-besar itu dikumpulkan dalam takbir dan dimasukkan zahir yang terlihat ta'alaihim ke dalam alam Baitullah, tinggallah batin bi alaihim beribadah dan menyaksikan bagaimana ta'alaihim beribadah kepada wujud min satu dalam pengsaksian bi alaihim. Inilah perpindahan zahir ke dalam batin keluar. Nah, kalau tidak batin keluar, maka tidak akan mungkin bisa terjadi yang kata Allah, zahiru rabbi wal batinu abdi. Yang batin diri atin bi alaihim, itulah diri yang berpotensi umat. Dan sementara ta'alaihim adalah zahir yang berpotensi Tuhan dalam bentuk ta'alaihim, yaitu batin
yang terlihat adalah hidupnya Allah, amruhu, wujud am yang berdiri. Kalau tidak terjadi pemindahan mikhrabi terjadi di dalam solat, berarti yang berdiri itu yang menyembah, berdiri itu yang disembah. Tidak. Solat adalah alam saksi berdirinya diri batin menuju alam batin. Bagaimana diri batin menuju alam batin? Maka zahiru abdi, zahir menuju Tuhan dan batin menuju umat. Maka yang zahir pindah ke dalam Baitullah, sementara batinul abdi, ihsan, itu yang berdiri sebagai umat dalam menyaksikan tajalli diri batin dalam alam batin. Maka akan sampai manusia kepada sebuah wujud, yang mana wujud itu dituju oleh zahirnya sendiri dalam pensaksian diri bi'alaihi. Begitu yang dimaksudkan dengan kodrat rahasia menuju rahasia. Inilah yang dikatakan rahasia di atas rahasia. Ada rahasia Allah di dalam kandungan rahasianya Allah. Inilah tingkat tinggi, puncak di mana seseorang bermakrifat kepada Allah adalah orang yang tidak melihat dirinya lagi. Berarti dia sudah menyaksikan zahirnya Allah di dalam diri batin sirnya, atau diri sir atau ihnya. Maka disinilah pusat kekhusyukan yang tertinggi. Perubahan seperti ini wajib kita lakukan. Apalagi kalau dalil-dalil yang dipakai untuk memahami sifat tersirat bagi Allah melalui kajian-kajian makom jiping yang didengar dari kuping tetapi tidak hayat pandangan, mata batin tidak hidup, dan ayat yang dilihat tidak menjadi batin atau khaulinya, maka belum dikatakan kita sampai kepada makom seperti ini. Ini makom tauhid yang paling tinggi, yaitu memposisikan wujud dan wujud Allah di dalam bertauhid kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi dengan itu kita sudah bisa memahami bahawasan diri batin bi'alaihim itu memasukkan zahiru Rabbi, tinggallah wal batinu abdi di dalam Baitullah, lingkaran dada manusia. Ka'bah terungkai jasad yang terlihat, Baitullah terwujud batin Allah di dalam derajat harga tinggi. Tertinggi adalah dada, martabat ilahiyah. Dengan demikian kita sudah bisa berusaha mentajalikan, mengambil diri rahasia tersebut masuk ke dalam alam Baitullah dan memasukkan an'amta alaihim menuju singgasana ketuhanan alam Baitullah dalam diri. Maka zahir terlihat di dalam, maka dikatakan diri ihsan sir. Sifat adalah melihat dan berdiri menghadap kepada wujud anta alaihim tadi sebagai pensaksian yang harus diikuti perjalanan menuju wujud min, yaitu anna ulkhat, menuju diriku yang rahasia, diriku yang sebenarnya. Itulah wujudnya Allah dalam diri. Nah, di sini kita sudah mulai memahami. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita harus luas dalam memberikan suatu pemahaman, menjalankan suatu pemahaman sehingga kita merasakan nikmat bertuhan itu. Tapi kalau yang berdiri itu adalah
zahiru Rabbi, maka ini dikatakan Allah menyembah. Tapi kalau yang berdiri itu ditajalikan menjadi batinul abdi, zahiru Rabbi, zahir mencari Tuhan, zahir mengikuti Tuhan, zahir alat mencari Tuhan, maka batinul abdi, maka tingkat batin kerahasiaan Allah adalah kodrat keumatan yang harus menatap kezahiran. Allah fil zahiru wallahi fil batinu. Baik jamaah, kita masuk kepada muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Coba diulang lagi mentakbirkannya, kayaknya tidak benar-benar ditakbir. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Baik, silakan juru tablik mengendalikan jemaahnya. Juru tabliknya ada. Pak Imam Kuswari, suaranya kedengaran. Pak Kuswari ada. Baik, Buya, mohon izin saya untuk membantu juru tablik yang sementara ini belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah, tadi kita sudah mendengar paparan atau taujiah Buya tentang bagaimana kita dalam mengungkap rahasia, yaitu sebuah diri di dalam jahil Rabbi wal batinu abdi. Tentunya banyak sekali yang kita belum paham. Untuk itu silahkan bagi jamaah yang ingin atau bermaksud untuk menanyakan sesuatu yang belum dipahami dengan menekan tanda gambar tangan. Silakan jamaah, kami persilakan. Baik, kami yang awal kami persilakan untuk Pak Imam Asep. Silakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, jadi awal-awal Buya mengatakan tentang dalil kholaktu la adlika wa kholaktu la adlik. Aku jadi karena engkau jadi karena aku. Mohon dijelaskan kembali Buya. Iya. Ibarat semua itu seperti kita dengan bayang-bayangan kita. Itulah antara wujud dengan maujud tadi. Adakah tempo waktu terjadinya bayang-bayangan itu dengan yang diri tadi, dengan sebuah wujud tadi? Tidak mungkin ada tempo jarak waktu. Begitu dia ada, bayangannya langsung ada, serentak. Itu yang dikatakan walakhtuka la ajlika wa khalaqtu li adli tadi. Jadi tidak ada tempo waktu bagi Allah untuk menciptakan, tapi terjadi ciptaan karena setelah Allah menjadikan dirinya Tuhan. Itu serentak. Setelah Allah bersifat wujud, maka tampillah fa'yakun yang bersifat maujud, yang dikatakan dalam bahasa amaliyah ciptaan. Gitu. Paham? Insyaallah Buya, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi jamaah yang lain ingin menanyakan. Silakan Pak.
Audionya Pak, mohon dibuka audionya. Audionya, suaranya. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu ya. Amin insyaallah. Insyaallah. Terkait dengan kalam Sahirul Rabbi wal Batinu Abdi, saya ingin pertanyakan di sini Bu ya, pada saat kita sujud di sini ada yang disahirkan atau aftar untuk menyembah, apakah di sini posisinya adalah bi alaihim seperti itu Bu ya? Terima kasih. Bi alaihim adalah diri bersaksi bagaimana diri ta'alaihim bertemu dengan wujud diri yang disebut amin, gitu ya. Min itu satu ya, artinya kodratnya juga diri. Makanya dikatakan al-malikul haqqul mubin. Nah ya, al-haqqul mubin, al-haq itu adalah diri, ya kan? Diri yang mana? Wasadiqul wa'adal amin, yaitu diriku. Tetapi yakini dengan tanpa ragu dan yakini dengan sungguh-sungguh. Itu yang dimaksud wasadiqul wa'adal amin. Itu gitu ya. Paham kira-kira? Insyaallah Bu ya, insyaallah. Artinya inilah yang dimaksud diri bi alaih ini yang tidak berselisih atau bersekutu dengan laisa kamislihi. Iya. Diri bi alaihim adalah diri sir atau sifat atau rahasia. Tetapi rahasia yang dimaksud di sini seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau seandainya yang kosong ini kita kasih mata, kita kasih telinga, suara, semua kita kasih 7 kodrat itu, kira-kira seperti apa bentuk wujudnya diri rahasia itu? Nah, seperti itu. Begitu kamu masukkan salawatul fil mihrab, bagaimana mihrabnya? Sebuah perjanjian zahir wal batin, ya, dizahirkan untuk disembah, ya, dizahirkan untuk menyembah. Ini adalah dalam pandangan kesaksian diri ihsan atau disebut dengan diri bi alaihim, hanya dalam bentuk pensaksian, dan tajalinya nanti ta'alaihim akan menuju waladdolinnya amin. Bagaimana pemersatuan kodrat wujud berdiri sendirinya? Karena ahad dengan wahid ini hanya dibedakan had, ya, wahad, ahad, sementara wahid, nah itu ada hi yang mendapatkan. Jadi kalau kita sudah menuju ketauhidan Allah, ingat diutamakan ilahin nas, ya, ketuhanan manusia. Inilah bagaimana ketetapan dan tajali ketuhanan yang dilakukan oleh diri demi diri, naf demi nafnya Allah. Makanya dalam hal ini mendirikan iman tauhid jangan berpedoman kepada kalam amaliyah, tapi kalam amaliyah adalah dasar untuk dileburkan kepada khauli, munajat dan ma'rifat. Itu yang menjadi wahyu atau dikatakan ayat suci. Jadi ayat suci ini harus bisa kodratnya dilihat oleh mata batinnya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan Muhammad Rasulullah kalimatul haq. Nah, ingat itu ya. Jadi kalimatul haq, kalimat yang hidup, kalimat yang diri, kalimat yang berdiri, kalimat yang hayat. Itu kalimatul haq. Kalau masih tulisan belum dikatakan kalimatul haq. Begitu. Jadi dengan adanya perpindahan kodrat tadi,
disaksikan oleh bi alaihim, ta'alaihim menuju wujud minnya. Inilah yang dikatakan alam saksi yang dilakukan oleh bi alaihim. Karena menuju zahir Rabbi, zahiru Rabbi itu yang diikutkan. Jadi dengan adanya bi alaihim, batin diri ihsan tadi, itulah yang dimasukkan ke dalam kolbi dengan masuknya zahir, berdirinya diri ihsan, melihat diri na'amta alaihim di dalam diri ihsan. Inilah yang dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada di dalam dirimu, kenapa engkau tidak lihat, kenapa engkau tidak perhatikan? Jadi orang yang benar mendirikan makrifat salat adalah orang yang tidak melihat dirinya, melainkan dia melihat diri hakikatnya Allah dalam dirinya. Makanya diri itu harus ke tingkat ihsan. Ihsan ini diri halus seperti ini. Itu yang dikatakan rahasia. Ya, paham? Insya Allah Buya. Satu lagi Buya. Iya, silakan. Pada saat diri ihsan berdiri di saat takbir, kemudian mengantarkan ta'alaihim menghadap wujudullah, ini posisi ta'alaihim, posisi dipersembahkan Buya. Iya, dipersembahkan dan disaksikan. Ya, karena menyembah ini adalah mempersembahkan sewujud diri menemui wujudullah. Gitu, ya. Jadi inilah yang harus disaksikan. Bagaimana zahirnya Allah menuju singgasana wujudullah yang dikatakan billah. Di sini ada kalam fillah, tillah, billah, hu Allah. Tillah batin yang beribadah, fillah kodrat yang beribadah, billah batin Allah yang dituju, hu Allah itulah kodrat Tuhanmu. Bagaimana engkau bisa menuju kodrat Tuhan dengan batin demi batin, yaitu diri batin menuju alam batin. Paham? Insya Allah Buya, insya Allah. Insya Allah. Yang penting kita di sini dipersiapkan menuju kebenaran yang hakiki, menyelamatkan keumatan Rasulullah Muhammad SAW menuju singgasana ketauhidan Allah. Bagaimana kita bisa sampai sholat, sampai dengan adanya hidup ainul basirah, hidup mata batin kita dalam melihat dan mendengar sebuah ayat. Jangan hanya kita membaca tapi tidak bisa melihat, berarti mati mata batin kita itu. Ya, jangan mati batinmu dalam melihat kodrat batin itu sendiri. Kenapa? Ibadah itu adalah kungkungan rohani. Jadi jangan kamu terpenjara oleh rasa, jangan terpenjara oleh rukun, tapi kamu harus bebas mendatangi wujudnya kepada wujudnya sendiri. Paham? Insya Allah ya. Baik, insya Allah. Silakan yang lain. Terima kasih Buya atas pencerahannya. Alhamdulillah kita dapat memahami bahwasanya dengan wawasan dan tambahan dari apa yang telah kita kaji menjadikan kita sebagai wali wujud menyampaikan sebagai khalifah keberadaan Allah dalam rangka kita sebagai apa yang disebut Buya adalah seorang alim menyampaikan kepada umat. Baik, jamaah, barangkali masih ada pertanyaan lagi, kami persilakan. Baik Buya, sambil menunggu pertanyaan dari jamaah,
Mohon izin boleh bertanya Buya? Ya, insya Allah silakan. Ya, terima kasih Buya. Kalau tadi Buya menyampaikan alam batin menuju diri batin menuju alam batin, itu kalau kita gambarkan Buya seperti Buya sampaikan bahwasanya di depan kita yang kosong ini alam tanijil kadim, yang saya tanyakan, kalaulah sudah kita mampu menghadirkan diri ihsan sebagai yang menyaksikan, Allah melihat itu Buya, ini indikatornya bagaimana Buya? Seseorang itu sudah masuk kepada wilayah kosong ini Buya, sehingga kita bisa mentajalikannya Buya. Mungkin Buya bisa memberikan sedekar wawasan aja Buya. Iya. Bagaimana diri seorang sudah bisa masuk di dalam situ. Iya. Tubuh kita ini adalah kalam hayat ruhnya Allah alaihim yang akan menerjemahkan kejadian-kejadian yang kita alami dalam masa kusuk, dan akan berbicara dengan kekuatan dan rasa. Maka inilah si baharu alaihim amruhu, akan berbicara mengantarkan sebuah isyarat ke rohani kita dan menerjemahkan gitu. Makanya tidak perlu kita terikat kepada rakaat. Kenapa? Itu bisa paling susah melepaskan diri dari ikatan belenggu, menghitung rakaat dan menghafal-hafal ayat. Ini belenggu menuju tauhid. Tapi kalau kita sudah masuk ke alam kusuk, dengan terjadinya tajali antara dua batin di alam batin, disaksikan oleh wujud batin, maka si baharu ini akan dikendalikan oleh kodrat-kodrat batiniyah, zat batin dan nur, sebagai ra'aiti muni usolli. Dia akan mengikuti titah-titah Muhammad. Ini sudah kita berangkat ke tingkat kemustahilan, maka kita akan sampai ke tingkat tajali ma'rifatullah di dalam berhubungan dengan wujud dan maujudnya tadi. Disitulah kita dasarnya akan mengalami dan akan menerima suatu jabaran dari rohani kita. Rohani kita mana? Rohani itu adalah Rabbani. Apa Rabbani? Nur zat dan batin berwujudkan sebuah insan, dan ini akan menerangkan sebagai alam insannya ihsan. Itulah disiapkan 5 wahyu, 5 kodrat. Wahyu, ilham, laduni, irhas, khaddam. Ini akan menerjemahkan apa yang kita rasakan dan kita alami di masa kusuk kita. Ya. Jadi indikatornya di dalam sholat seperti itu Bu ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ini Bu ya, berarti indikatornya diri rohani kita mampu menerjemahkan yang Buya sebutkan tadi ya, ilham, laduni, irhas itu ya Bu ya. Iya, karena begini, kalau kita kaji sebetulnya ma'rifatullah, mengenal Allah, sebetulnya tidak ada kajian untuk mengenal Allah kecuali kodrat-kodrat yang mampu mengenal Allah. Kita hanya mempersiapkan mana kodrat yang Allah mau dikenal. Setelah kodrat itu terjadi, barulah Allah memperkenalkan dirinya. Tapi kalau kodrat Allah itu belum terbentuk di diri kita, masih pedoman kepada urat, kulit, daging, tulang, masih keumatan yang bersifat makhluk, maka tidak akan mungkin ma'rifatullah itu terjadi. Allah Tuhan yang tidak bisa dikaji, tapi dia bisa dikukuhkan dalam diri, karena si wujud diri adalah si wujud umat yang berdiri.
Begitu, Imam. Iya, alhamdulillah Buya. Luar biasa. Baik jamaah, ternyata pencerahan demi pencerahan tambah menarik dan perlu kita betul-betul bisa memahaminya. Baik, silakan lagi barangkali. Makanya saya harapkan kepada jemaah, kalau memang dizahirkan untuk menyembah, jangan zahir tinggal di luar, ya. Tajalikan zahir pindah ke dalam, sir diri Pindah keluar. itu dia ada di luar, barulah di situ ihram. Tapi kalau dia belum tajali atau mikhraj, tidak ihram namanya. Gitu. Jadi yang batin terlihat pada diri yang zahir. Iya, begitu. Jadi penampakan sifat dan zat Allah yang bertajali menuju wujud awalnya, nah ini akan disaksikan oleh batin Allah sendiri billah, yang disebut dengan bi alaihim tadi. Gitu. Ya, ada pertanyaan satu lagi Buya. Iya. Silakan Pak. Silakan. Silakan. Audionya ya. Sudah. Warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Buya. Iya. Apakah dalam melenyapkan diri sohir itu Buya, apakah pada saat kita takbir Buya? Iya. Iya. Jadi kalau ketinggian dan kebesaran martabat zahir itu masih di luar, ya, itu tidak dia menjadi zahirur rabbi, bukan alat pencari Tuhan jadinya, ya, dan tidak atau diri sir atau diri ihsan, tidak ihram jadinya. Maka diri batin ini mengurung wujud batin alaihim itu di dalam diri ihsan. Nah inilah gunanya kita kumpulkan diri ihsan itu untuk masuk menuju alam baitullah di dada kita. Disitulah kita menyaksikan bagaimana proses tajalli dari an'amta alaihim menjadi min. Nah begitu ya, bagaimana dia menjadi amin, al-malikul hakul mubin. Jadikan dia dulu dengan nyata. Mana nyatanya dia? Itu nyatanya yang dimasukkan ke dalam, yang tidak nyata ada di luar, ya. Siapa itu? Wasadikul wa'dal amin, ya. Itulah yang dikatakan hakum min Allah. Itulah diri min yang disebut zat yang berkodrat ihsan. Paham? Nah begitu caranya. Jadi jangan zahirnya tinggal di luar, ya. Itu namanya bukan salawatul fil mikhraj, ya. Sin la to, sin nas manusia, la itu alam to ibadah. Jadilah engkau alam ibadah, menyaksikan perbuatan aftar menuju ba'dalnya, ahad menuju wahidnya. Engkau hanya sebuah bola mata Allah yang akan menyaksikan perjalanan diri Allah. Itulah yang dikatakan nur ma'in. Paham? Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawaban dan pencerahan Buya. Masih ada lagi jamaahku yang ingin menanyakan sesuatu? Ya, ada lagi? Baik. Kalau ada satu ini. Oh ini Pak Imam Kuswari, silakan. Alhamdulillah. Audionya Pak, audionya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi mikrofonnya nggak bisa. Ya. Setelah kami keluar kok. Tadi Buya sampaikan bahwa intinya adalah bagaimana rahasia di atas rahasia itu bertajalinya wadzohiru wadzohiru rabbi wal batinu abdi, yakni yang zohir masuk ke dalam, kemudian yang di dalam masuk keluar. Itu tajalinya seperti apa, Bu? Apa hanya pandangan saja atau bagaimana? Tajalinya sudah melalui telapak tangan kita, mewakili wahai zahir asma, wahai batin husna. Dikumpulkan zahir dan batin yang tak terlihat itu, menjadilah dia alam salat dan menyaksikan si wujud itu ada di dalam. Nah gitu. Jadi tidak pandangan saja, nanti kalau sudah terbiasa akan terjadi getaran itu, terasa itu getarannya, lahutnya itu pasti ada. Selagi api itu panas, air itu dingin, Allah juga memberikan rasa dan pertanda. Paham? Mam? Insya Allah. Sebenarnya sudah sering kali buat, tapi tidak mengerti kalau itu adalah tajalinya seperti itu sehingga menimbulkan getaran-getaran itu. Ya. Terima kasih Bu ya. Insya Allah. Intinya kedepannya ini kita harus meluaskan wawasan-wawasan 4 perkara itu. Karena apabila kunci keamalan, keulamaan dan kealiman kita ada di perbendaharaan tadi. Jangan menjadi ulama miskin, pohon yang tidak punya ranting dan daun itu namanya tidak ada buahnya, itu pohonnya bambu. Kecil dia berguna, sudah besar bikin sampah, ya kan? Nah, tapi pohon yang indah itu dia memiliki ranting, buah, daun. Nah, begitu. Itu yang harus ditekankan sekarang kepada jemaah kita. Jangan menjadi orang yang tafakur di kala siang, ya kan? Dan menjadi umat yang tidak bersyukur di kala siang. Tapi jadilah engkau orang yang tafakur di kala malam dan bersyukur di kala siang. Ini yang harus dijadikan jemaahnya. Jangan suka lagi menjadi murid, tapi jadilah engkau guru yang sedang belajar. Nah, itu baru benar. Begitu jemaah, paham kira-kira, Mam? Insya Allah paham Bu ya. Begitu. Jadi harus kita ini memiliki wawasan hakikat yang itu hakikatnya syariat, hakikatnya tarikat dan hakikatnya marifat. Hakikat ini adalah suatu keunggulan, ya, suatu keunggulan besar, kodrat yang paling besar di antara semua kodrat. Begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan jamaah yang masih. Oh, tadi ada Pak Midi tadi ya. Iya. Midi tadi memberikan jempol. Silakan audionya Pak Midi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan satu wujud dua kodrat dan apa bedanya atau hubungannya dengan ashadu dan wa ashadu. Kalau dikatakan satu wujud itu satu kodrat itu dua wujud atau satu wujud dua kodrat, disinilah titik dua yang ada pada ta, ya. Ini lebih bisa dilihat pada posisi hijaiyah huruf ta yang ada dua titiknya, ya. Nah, di sana kita bisa memahami wujud siapa aja yang dua di dalam makom ta, makom ibadah, ya. Nah, di situ. Jadi kalau dikatakan diri ini adalah hurufnya ta, maka inilah yang dikatakan makom. Sementara ta adalah satu kodrat dua wujud atau satu wujud dua kodrat, gitu. Jadi kalau cara melihatnya di situ seperti gini,
Kalau ente saya bilang Tuhan, mau nggak? Pasti nggak berani, ya kan? Kalau saya bilang umat, nah terlalu merasa direndahkan. Jadi begitulah. Kenapa kita nggak mau? Karena ada di dalam wujud yang dikatakan sifat hayat bagi Allah, atau boleh dikatakan jiwa kalau dalam bahasa Indonesia. Dan kita merasa umat itu juga jiwa. Nah sekarang kalau dituduh kita umat, coba kamu cari mana dasar umatmu di dalam diri itu. Nah, apakah ada dasar kodrat yang menjadikan kamu umat? Kalau kita dikatakan Tuhan, tidak mungkin. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan itu disebut Allah. Nah, tapi kalau Tuhan bersebut diri adalah ilah, inas, maka kita harus paham perbedaan tadi. Ada Tuhan menjadi Tuhan, Tuhan menjadi diri, dan ada Tuhan menjadi Tuhan. Nah ini beda. Jadi dua makom, itu yang dikatakan dua jiwa. Itu. Coba kalau tidak ada kodrat Tuhan di dirimu, bagaimana kamu bisa menghadap Allah dalam sholat? Coba kalau tidak ada batinmu, bagaimana kamu bisa berdoa sampai kepada Allah? Batin itu bukan juga milik kita, itu batinnya Allah. Coba kalau tidak ada nur di diri jasadmu, tidak mungkin kamu bisa senang atau sakit atau susah. Itu kehidupan. Dan kalau tidak ada batin Allah dalam nyawamu, tidak mungkin kamu kembali kepadanya. Tapi kita tidak boleh mengatakan aku Allah, ya. Nah inilah yang dikatakan satu kodrat dua jiwa, atau dikatakan satu wujud dua kodrat. Paham? Insyaallah Bu ya. Nah gitu. Yang penting kita menjalankan dan memiliki wawasan, tapi wawasan yang dijalankan, bisa dijalankan. Itu seperti tadi, bagaimana mentajalikan diri batin ke dalam alam batin dalam pensaksian mata batin. Nah itu kan suatu yang sangat fardu kalau memang Allah Tuhanmu. Kenapa? Allah itu kalau dia memperkenalkan diri, dia bilang subhanallah, subhana Allah, sesungguhnya aku adalah Allah. Tapi ada di kalam suci subhanallah. Makanya kita harus mempersiapkan kodrat-kodrat wujud dari Allah yang harus dihadirkan, yang membuat tidak ada persekutuan. Mana potensi umat yang dikatakan hambanya Allah, mana potensi Tuhan yang mengaku hamba Allah. Nah inilah, dalam satu pengakuan terjadi dua kodrat, kodrat umat dan kodrat Tuhan. Paham? Insyaallah ini bisa dipahami. Alhamdulillah. Sekarang ini tidak ada lagi yang pemahamannya ke bawah. Pemahamannya itu harus pemahaman aras yang berderajat. Ya, mulai detik ini tidak ada lagi yang kaku-kaku dalam pembahasan ilmu tauhid kepada Allah. Masa calon ulama, calon wali Allah, calon para hamba-hamba terdekat, mukharabunnya Allah tidak memiliki perbendaharaan ilmu. Nah itu perbendaharaan wajib kita punya, insyaallah, dalam menyelesaikan 4 perkara besar wujud Allah dalam diri, yaitu batin, sir, wujud, dan kodrat. Ini harus seluas-luas dan setinggi-tinggi pemahaman harus terjadi dan dikuasai. Paham kira-kira jemaah? Insyaallah ya. Gitu. Baik jemaah semuanya, perbedaan dengan tayangan selama ini tidak ada masa istirahat.
cuma tausiah yang panjang dan tanya jawab yang panjang. Jadi ini tuntutannya benar-benar jamaah itu sudah masuk ke dalam betul-betul sebagai orang yang belajar. Jadi tidak ada istirahat. Setelah terjadi muzakarah seperti ini berarti tutup pengajian. Jadi orang yang tidak bertanya dia akan mengalami kerugian. Jadi lain kali tolong ditingkatkan perubahan, ya. Jadi tidak ada lagi kepentingan tiru meniru, tapi ikutkanlah. Kalau memang kamu butuh kepada Tuhan, maka hatimu akan menuntut kapan kamu ketemu Tuhan. Hidup ini adalah alam mati, dan alam mati yang ditakuti adalah alam hidup yang panjang. Jadi jangan kamu mati di alam mati, tapi dirikanlah kodrat Allah, hayatnya Allah. Sesungguhnya kamu sudah mati karena kamu sudah beserta Allah. Nanti belum tentu kamu beserta Allah setelah alam mati itu datang. Gitu. Baik jamaah sekalian, untuk pertemuan kita pada waktu dan tempat sekarang dalam belajar saya cukupkan sampai di sini. Untuk pengajian kita saya akhiri dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.